Nah, jadi seperti kata pepatah dari filsuf Cina yaitu Sun Tzu ya, dalam bukunya dia yang berjudul Art of War itu ada satu quote yang bagus yang saya ingat sampai sekarang yaitu the one who know himself and their enemy will win hundred of battle. Halo guys, kembali lagi di video saya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang setia untuk menonton video saya dan juga channel saya. Nah, untuk yang pertama kali melihat video ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan tips mengenai cara untuk berinvestasi saham sesuai dengan kepribadian atau sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, sebelum itu teman-teman bisa support saya dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya supaya dapat untuk sebelum itu teman-teman dapat mensupport saya dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video saya berikutnya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa sih keuntungan ketika kita itu berinvestasi di saham. Nah, keuntungan pertama yang saya rasakan pribadi ya dalam berinvestasi di saham itu adalah kita bisa mempunyai bisnis dari perusahaan tersebut tanpa kita perlu untuk mengelolanya. Contohnya, misal nih sekarang saya ingin punya bank. Nah, itu kan saya harus punya modal besar, harus punya karyawan, punya kantor, dan segala macam. Tapi misalkan nih, saya beli bank BCA contohnya. Saya beli sahamnya bank BCA. Saya ini nggak perlu loh ke kantor BCA setiap hari, atau ngurusi manajemennya, ngurusi segala macam, itu nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada manajemen yang mengatur semuanya. Tapi ketika nanti saham BCA ini performanya bagus, perusahaannya bagus, cetak laba terus setiap tahun, dan harga sahamnya naik, maka saya sudah dapat keuntungan. Nah, itu jadi salah satu keuntungan utama di mana kalau kita berinvestasi saham. Terus yang kedua adalah setiap keuntungan saham itu pajaknya itu sudah final, sudah net. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dikejar-kejar sama orang pajak karena labanya besar atau cuannya gede, nggak usah khawatir. Misal kita beli saham 100 juta. Ternyata ketika kita jual sahamnya senilainya itu 200 juta nih. Nah, itu sudah net. Sudah net, sudah ada bukti potong pajaknya. Walaupun kita untung berapapun itu semua sudah net. Nggak perlu kita hitung lagi berapa pajak yang harus saya bayar, itu nggak perlu karena itu sudah otomatis. Jadi itu adalah keuntungan yang kedua. Yang ketiga adalah saham itu ada beberapa perusahaan itu yang memberikan dividen. Jadi dividen itu adalah bagi hasil ya. Misalkan contohnya BCA itu kan juga ngasih dividen, terus Sampurna juga kasih dividen. Nah, ketika kita beli sahamnya, kita pegang, nanti tiba-tiba di tengah tahun kita bisa dapat dividen yang ditransferkan langsung ke rekening saham kita, tanpa kita perlu ngapa-ngapain nih. Nah, terus keuntungan yang keempat adalah saham itu bisa diwariskan. Artinya, misal nih suatu saat nanti kita sudah nggak ada, maka rekening saham kita itu bisa diwariskan ke keluarga kita, ke anak kita, seperti itu. Itu legal ya, jadi nggak perlu kita kerepotan. Karena kalau misalkan kita ngurus kita ngurus tanah segala macam, nanti ada. Jadi itu salah satu keuntungan kalau kita berinvestasi di saham. Nah, kemudian keuntungan yang terakhir, kelima, yaitu kita bisa berinvestasi dengan nominal itu yang sesuai dengan kondisi kita. Misal nih, kita kalau mau buka katakanlah deposito lah, itu kan ada minimalnya berapa puluh juta lah segala macam, atau berapa juta. Atau misal kita mau berinvestasi ke suatu bidang usaha, maka kan pasti ada nominalnya. Tapi kalau di saham kita punya misal nih 50.000 rupiah, itu kita sudah bisa punya sahamnya Pakuwon Group loh. Satu lot itu kan sekitar, kalau misalnya harganya 500 rupiah per lembar, satu lot kan berarti cuma 50.000. Itu kita sudah bisa berinvestasi. Jadi nggak perlu uang yang begitu besar untuk memulai investasi. Jadi itu adalah 5 hal
keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita berinvestasi di saham. Nah, seperti di video saya sebelumnya, banyak sekali orang-orang itu yang mendapat keuntungan besar ya, yang sukses lah dalam saham. Ada yang Pak Lo Keng Hong itu, kemudian ada yang dari luar negeri adalah Warren Buffett. Jadi banyak sekali figur-figur itu sebenarnya yang sudah sukses di bidang saham. Nah, terus sekarang misalkan bagaimana strategi atau cara kita untuk membeli saham? Apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, kalau menurut saya pribadi itu ada dua hal terpenting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tahu profil resiko dari kita. Nah, kenapa kok profil resiko? Karena begini, saham itu tipenya macam-macam. Ada saham blue chip, itu saham-saham yang perusahaan-perusahaan besar yang kapitalisasinya besar. Terus ada saham yang second liner, third liner, sampai perusahaan yang namanya itu perusahaan gorengan segala macam. Nah, itu punya tingkat risiko macam-macam. Jangan sampai nanti ketika kita membeli perusahaan, ketika kita membeli saham, profil resiko kita ternyata konservatif. Kita ini biasanya tuh bermain dengan investasi yang aman, tapi kita beli sahamnya itu saham-saham gorengan. Bisa-bisa begitu kita beli terus harga sahamnya turun, kita bisa jantungan nih, kayak gitu. Atau jangan sampai kalau ternyata kita ini sebenarnya orangnya, aku kalau bekerja untungnya itu harus gede, aku nggak mau untung sedikit-sedikit. Nah, tapi kita membeli sahamnya tuh berharap, misalkan contoh nih, kita beli saham yang blue chip seperti Bank BCA, tapi berharap satu hari bisa naik 20%. Nah, itu sudah sangat jarang sekali terjadi. Nah, jadi seperti kata pepatah dari filsuf Cina yaitu Sun Tzu ya, dalam bukunya dia yang berjudul Art of War, itu ada satu quote yang bagus yang saya ingat sampai sekarang, yaitu the one who know himself and their enemy will win hundred of battle. Artinya dalam hidup ini ketika kita sukses, kita harus tahu siapa diri kita dan juga siapa lawan kita. Jadi jangan cuma tahu lawan kita tapi kita ternyata tidak mengenal diri kita. Nah, itu juga ternyata diterapkan sampai sekarang ilmu itu. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah ketahui profil risiko kita. Bagaimana untuk mengetahuinya? Banyak sekali kuesioner-kuesioner online yang bisa kita lihat ya, untuk mengetahui profil risk seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu tujuan kita membeli saham atau tujuan kita investasi saham itu untuk apa. Nah, itu juga yang paling penting. Kenapa? Misal nih, tujuan kita berinvestasi saham adalah aku pingin untuk dana pensiunku, atau aku pingin untuk tabungan untuk membeli rumah kelak beberapa tahun kemudian. Atau tujuannya misalkan aku pingin berinvestasi di saham dengan harapan supaya setiap bulan aku bisa menarik keuntungannya. Nah, itu sudah mempengaruhi strategi masing-masing. Jadi ada 3 ya garis besarnya. Itu yang pertama adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, itu contohnya kayak tadi yang dana pensiun, untuk dana pendidikan anak. Nah, yang kedua itu sebagai active income. Di sini kita setiap bulan aku harus tarik nih. Setiap bulan tarik keuntungan dari sahamnya itu udah langsung ditarik untuk menambah income bulanan. Atau yang ketiga itu adalah kita setiap tahun itu kita tutup buku. Jadi misalkan aku taruh investasi di saham, kita nggak diburu-buru setiap bulan harus ditarik, tapi dalam 1 tahun aku mau tahu investasiku sudah berkembang menjadi berapa. Itu ada, itu biasanya lebih disebut itu sebagai swing trader, bukan scalping. Nah, itu adalah mempengaruhi macam-macam cara untuk membeli sahamnya. Oke, ketika kita sudah mengetahui, misalkan nih, aku mau beli saham untuk investasi jangka panjang, baru kita mempelajari bagaimana cara menganalisa saham-saham yang mau kita beli sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita analisa jangka panjang, itu harus pakai seperti apa? Nah, pada umumnya itu ada 3 cara menganalisa untuk harga saham, untuk membeli saham. Yang pertama itu adalah namanya analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini kalau teman-teman biasa lihat itu adalah berupa grafik ya. Jadi dari grafik saham,
Terus kita cari, oh ini dari polanya seperti apa, ini ada indikatornya yang menunjukkan untuk beli jual, ada support, ada resisten, kemudian ada harganya berapa, volumenya berapa, jika harganya menyentuh ini saya beli dan segala macam. Nah, analisa-analisa ini mungkin nanti akan saya buatkan videonya satu persatu ya guys. Kemudian slide technical ini lebih cocok untuk orang-orang yang ingin seperti tadi saya bilang, mungkin menjadi aktif income bulanan. Nah, jadi karena analisa technical ini time frame-nya itu cepat. Jadi nggak mungkin kalau kita analisa technical, tapi untuk jangka waktu kita beli 10 tahun itu sudah. Nah, nggak mungkin kalau kita pakai analisa technical, tapi untuk jangka waktu kita beli itu 10 tahun, 20 tahun lagi itu jarang sekali terjadi. Biasanya analisa technical itu untuk harian atau mingguan atau bulanan. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah analisa fundamental. Nah, analisa fundamental ini untuk cocoknya yang jangka panjang. Jangka panjang misalkan kayak tadi untuk dana pensiun segala macam. Kenapa? Karena analisa fundamental ini benar-benar kita menganalisa dari laporan keuangannya. Apakah setiap tahun dia profit terus? Apakah profitnya naik terus? Atau bagaimana manajemennya? Apakah manajemennya oke, tidak pernah terkena masalah? Terus backgroundnya dia sudah punya pengalaman yang banyak. Bahkan sampai kayak hutangnya itu berapa, rasio-rasio perusahaannya, keuangannya dilihat. Terus sisa dana cashnya berapa, prospek bisnis ke depannya, plan kerjanya. Jadi analisa fundamental ini kalau saya ibaratkan itu seperti ya memilih istri lah. Untuk memilih istri kan nggak mungkin kita, oh ini kelihatannya cantik nih, ya udah saya jadikan aja istri, kan nggak bisa seperti itu. Kita harus tahu dalamnya juga. Oh orangnya ini ternyata baik hati. Oh orangnya ternyata bisa hormat sama orang tua. Nah seperti itu analisa fundamental. Berbeda sama kayak analisa teknikal tadi ya. Dimana kalau analisa teknikal ini kayak ya milih pacar atau cem-ceman lah. Mas, gak pengen tau mas, malam Jumat loh mas, ayo. Jadi yang penting cantik, udah aku beli, harganya masuk, terus kalau sudah selesai ya sudah dilepas. Seperti itu kurang lebihnya. Iya. Jadi mainnya itu short term kalau yang teknikal, kalau fundamental long term. Nah, ada analisa yang ketiga, itu yang lagi tren sekarang, yaitu bandarmologi. Bandarmologi ini ibaratnya itu seperti kita naik pesawat. Nah, kita ini harus tahu pesawat ini itu mau berangkat kemana. Kalau kita sudah tahu, enak, kita tinggal duduk naik di kursi pesawat, nanti sopirnya sendiri yang terbang. Nah, ibaratnya ketika kita tahu, oh bandar ini lagi mengkoleksi saham apa, terus kita ikut beli, udah kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tinggal membonceng bandar ini untuk menggerakkan harga sahamnya. Nah, cuman bandarmologi ini biasanya untuk yang sudah benar-benar expert ya, karena susah sekali membaca pergerakan bandar saham. Tapi garis besarnya itu ada 3 cara untuk menganalisa saham tadi. Nah, teman-teman bisa padukan ya antara analisa mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk berinvestasi. Jangan sampai kita keliru. Yang terpenting tadi itu 2 hal itu, ketahui profil resiko teman-teman dan juga tujuannya itu. Kalau saya pribadi, saya mempunyai beberapa rekening saham. Ada yang untuk jangka panjang, saya punya akun di salah satu sekuritas. Ada yang untuk jangkanya pendek atau menengah ya, yang tadi untuk bulanan atau tahunan, itu saya juga punya di sekuritas lain. Jadi saya pisah-pisahkan. Itu kalau saya pribadi. Kenapa? Karena saya ingin mengetahui kinerjanya. Oh, yang jangka panjang sama yang saya tradingkan nih seberapa sih persentase keuntungannya, seperti itu. Nah, untuk video kali ini semoga dari video ini teman-teman dapat mengerti kira-kira investasi apa, kira-kira Nah, semoga dari video ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung untuk cara membeli saham atau strategi membeli sahamnya seperti apa.
Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangan sampai ya kita membeli saham itu seperti kayak berjudi. Jadi nggak ada manajemen resikonya ya. Beli ya sudah, kalau kalah hilang uangnya turun terus ya sudah selesai. Sayang sekali kalau seperti itu. Ketika kita berinvestasi saham, benar-benar kita mindsetkan bahwa kita berinvestasi ini seperti kita memulai suatu bisnis. Kalau kita memulai suatu bisnis kan kita maunya itu ya apapun yang terjadi bisa untung gitu loh. Jangan sampai kita sudah taruh uang misalkan 50 juta di saham, ternyata akhir-akhirnya ludes atau tinggal beberapa juta saja. Sayang sekali. Hanya karena apa? Karena tidak ada manajemen risiko, tidak menseriusi dan tidak tahu strategi seperti apa untuk membeli saham. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman mendapat sesuatu, bisa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Oke, see you guys.